Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi kekerasan perempuan pada media massa. Oke, langsung saja kita mulai. Kasus kekerasan terhadap perempuan kerap kali terjadi di tanah air. Kasus kekerasan terhadap perempuan juga tidak luput mewarnai pemberitaan media massa di Indonesia. Media massa sendiri memiliki kemampuan dalam mengkonstruksi realitas dan media merupakan salah satu instrumen utama dalam membentuk konstruksi isu gender pada masyarakat. Menurut Nulenumen, salah satu sifat media massa yaitu ubiquitas atau ubiquity, mengacu pada fakta bahwa media merupakan sumber informasi yang sangat luas karena terdapat di mana saja. Dengan kata lain, ubiquitas adalah kepercayaan bahwa media terdapat di mana-mana. Karena media terdapat di mana saja, maka media menjadi instrumen yang sangat penting, diandalkan dan selalu tersedia ketika orang membutuhkan informasi. Media berusaha mendapat dukungan publik terhadap pandangan atau pendapat yang disampaikannya, dan selama itu pula pandangan atau pendapat itu terdapat di mana-mana. Beberapa kelebihan media massa yakni jangkauan yang luas dengan waktu yang tidak terbatas sangat efektif untuk menyebarkan isu. Media pun menjadi alat penyebaran isu gender kepada masyarakat. Maka, kemudian media memiliki pilihan untuk memberitakan isu gender sebagai bentuk pembelajaran kepada pembaca, sebagai kritik, atau bahkan menjadikan isu gender ini sebagai komoditas. Media massa yang diminati masyarakat di zaman perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini adalah media online. Media online dengan segala keunggulannya tentu saja tidak luput dari menyuguhkan berita kemalangan yang dialami kaum perempuan, kejahatan dan kekerasan yang bersifat seksis berdasarkan jenis kelamin tertentu menjadi berita sehari-hari, dengan perempuan sebagai objek utamanya. Bahkan pemberitaan yang disajikan media, khususnya media online, cenderung menceritakan wanita dengan bahasa yang melewati batasan etika dan kode etik. Contoh kasus kekerasan terhadap perempuan yang tersebar secara luas di media online di tahun 2016 yakni kasus pemerkosaan dan pembunuhan Yuyun di jawapost.com 3 Mei 2016, kasus kematian Farah yang tewas dimasukkan ke dalam kardus di okezone.com pada 13 Juli 2016, dan kasus pemerkosaan dan pembunuhan Eno di pojosulsel.com 16 Mei 2016. Minat masyarakat terhadap berita kasus kekerasan perempuan. Pemberitaan kekerasan terhadap perempuan di media massa juga tidak lepas dari minat masyarakat yang tinggi. Realitanya, kita hidup di masyarakat yang kental dengan budaya patriarki, sehingga kadangkala masih menempatkan perempuan sebagai kelas kedua. Bahkan, seringkali masih menganggap perempuan tidak cukup kompeten untuk bisa berpikir bagi kebaikan dirinya sendiri. Oke, saya akan melanjutkan di materi selanjutnya, yaitu saat ini kita lihat kekerasan sudah kerap sekali terjadi, terutama kepada perempuan. Nah, selanjutnya adalah penggambaran dari bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan. Di kelompok 5 kemarin, kita sudah mendapatkan mengenai dampak dari pelecehan seksual. Ya, dampaknya yaitu sama saja, ada dampak fisik, ada dampak psikis, dan juga ada dampak seksual. Nah, bentuk-bentuk kekerasan tersendiri juga memiliki 3 bentuk, yaitu yang pertama ada kekerasan fisik, kemudian ada kekerasan psikis, dan juga kekerasan seksual. Nah, jika kekerasan fisik mungkin kita sudah sering mengetahuinya ya, seperti ketika kita memukul teman, kemudian teman kita lebam, itu kan juga salah satu bentuk kekerasan fisik. Jadi sebuah pukulan, penganiayaan itu juga termasuk kekerasan fisik. Nah, dari kekerasan fisik tersebut itu akan berdampak pada perempuan secara fisiknya. Jadi nanti fisiknya akan terluka, mungkin ada lebam atau mungkin luka gores dan sebagainya. Nah, kemudian ada kekerasan psikis. Di kekerasan psikis ini tidak terlihat bagaimana, tidak seperti kekerasan fisik. Ketika kekerasan fisik mungkin kita bisa melihat bagaimana lukanya, bagaimana lebamnya, tapi ketika kekerasan psikis
itu kita tidak bisa melihatnya secara langsung kecuali ketika dia memberikan perubahan sikap atau seperti apa. Nah, di kekerasan psikis ini biasanya seorang laki-laki, ya bukan hanya seorang laki-laki, seorang perempuan juga bisa melakukan kekerasan psikis dengan dia terlalu menekan perempuan tersebut. Ketika ditekan, ketika kita selalu di pressure, kita jadi merasa stres, pasti seperti aja contoh kecilnya ketika kita mendapat tugas yang numpuk, ya emang itu kewajiban kita sebagai mahasiswa mendapat tugas, tapi ketika tugas ini belum selesai, sudah datang lagi, pasti kita akan aku harus bagaimana untuk mengerjakannya, aku harus di bagian mana dulu untuk mengerjakannya, pasti juga seperti itu. Nah, di situ adalah contoh dari kekerasan psikis. Nah, kemudian kita ke kekerasan seksual. Kekerasan seksual itu juga, dampak dari kekerasan seksual ini adalah dampak yang paling besar menurut saya. Kenapa? Karena dari dampak kekerasan seksual sendiri itu, dampaknya itu cukup besar. Kayak pastinya kita akan sangat-sangat trauma ketika sebuah sesuatu yang kita jaga, sesuatu yang kita hormati, kita jaga, ternyata udah diambil oleh orang lain. Itu pasti membuat kita sulit untuk menerima keadaan tersebut. Nah, paksaan ini biasanya kayak kekerasan seksual itu seperti paksaan ketika ada seorang laki-laki memaksa seorang perempuan untuk melakukan hubungan intim terhadapnya, seperti itu. Nah, dari situ dia akan merasa trauma, dia akan merasa tertekan, dan itu akan berdampak besar. Nah, itu salah satu contoh dari kekerasan seksual. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Kemudian analisis feminis gender. Banyaknya pendekatan dan teori tentang permasalahan perempuan menyebabkan munculnya perbedaan dalam analisis dan pemahaman tentang penindasan dan eksploitasi terhadap kaum perempuan. Dan beberapa istilah yang harus dipahami dalam melakukan analisis gender diantaranya, yang pertama, definisi gender. Gender adalah konsep yang mengacu pada peran-peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat. Kesetaraan gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan nasional, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan. Keadilan gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan. Responsif gender adalah kebijakan atau program atau kegiatan yang sudah memperhitungkan laki-laki dan perempuan. Netral gender adalah kebijakan, program, kegiatan, atau kondisi yang tidak memihak pada salah satu jenis kelamin. Sekian dan terima kasih. Demikian presentasi dari kelompok 6. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.